Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan wawancara ya. Jadi, 7 kesalahan yang membuat tidak lulus wawancara. Dan saya kira ini sangat dibutuhkan. Ini juga berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi asesor atau melakukan wawancara terhadap para kandidat. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya tidak perlu untuk dilakukan, tidak perlu untuk ditiru dan jadi pelajaran ya. Sehingga perhatikan baik-baik ya. Usahakan jangan di-skip. Dan disclaimer dari saya atau perhatiannya ya, video ini tidak menjamin ketika Anda mengikutinya itu terus kemudian keterima nih lulus wawancara, tidak seperti itu ya. Ini tujuannya untuk edukasi, untuk pembelajaran, karena yang menentukan lulus atau tidak di dalam proses wawancara ataupun seleksi kerja itu banyak hal. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya wawancara itu hanyalah salah satu metode ataupun tahapan. Dan penentuan lulus itu ya bisa aja beragam ya, dari psikotes terus wawancara semuanya digabung lalu kemudian diintegrasikan sampai kemudian disimpulkan bahwa oh kandidat ini memang memenuhi syarat, kandidat ini tidak, seperti itu. Jadi harap untuk diperhatikan betul-betul. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab. Dengan subscribe berarti Anda mendukung nih channel ini untuk terus berkembang dan bisa memberikan kemanfaatan. Boleh juga nih request tema-tema dan kalau saya bisa insya Allah akan saya sharekan. Oke. Nah, sebelum ke 7 kesalahan yang kemudian perlu untuk diperhatikan, penting untuk kemudian memperhatikan sebenarnya ya hakikat dari wawancara itu apa sih? Wawancara itu apa sih? Nah, ini juga harus dipahami ya. Yang pertama nih bagi pelamar, ya dari perspektifnya pelamar. Ya, jadi wawancara itu menjadi momen bagi kandidat untuk menjual profil dirinya. Ya, jadi ini kesempatan momen untuk jualan dalam arti apa? Meyakinkan bahwa saya ini loh orang yang terbaik, saya ini yang punya kualifikasi, memenuhi kualifikasi, saya ini loh orang yang tepat untuk mengisi posisi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini momen untuk menjual diri, untuk memarketing diri. Maka dari itu penting banget nih sebagai seorang marketing, yang pertama yang harus diketahui adalah produk. Produknya itu apa? Diri kita sendiri. Jadi sebagai seorang kandidat yang melamar pekerjaan ya, pahamilah diri sendiri. Ya pahamilah diri sendiri tentang kelebihan, kelemahan, dan semuanya lah tentang diri sendiri. Nah, itu akan jadi model. Gimana kita bisa jualan kalau kita nggak kenal produknya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti apa, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tidak lulus di satu tempat, nah bisa aja memang produk ini tidak cocok untuk di tempat ini. Jadi ada tempat yang lain, seperti itu. Oke ya. Nah, kadang ketika saya melakukan wawancara, saya juga langsung to the point gitu. Nah, saya berikan kesempatan nih, selama 5 menit. Silahkan untuk menjual profil Anda pada saya. Wah, seperti itu ya. Saya minta untuk cerita dia tentang dirinya. Nah, di situ saya mencatat. Ya, itu ya. Jadi harus dipahami nih buat para kandidat, bagi para pelamar. Jadi momen wawancara itu adalah momen untuk menjual profil diri. Oke, bukan menjual diri ya, menjual profile. Oke, profile atau portofolio. Ya. Oke, berikutnya. Nah, bagi pewawancara, jadi bagi pewawancara ya. Jadi momen wawancara itu akan menjadi kesempatan bagi pewawancara untuk menilai, memilih kandidat yang terbaik sesuai dengan profil yang dibutuhkan. Jadi di wawancara itu sebenarnya adalah proses menggali informasi, ya kan? Kan ada nih lowongan, lowongan nih posisinya misalnya adalah dibutuhkan seorang admin dengan karakteristik seperti ini, dibutuhkan kemampuan seperti ini. Maka di wawancara itu sebenarnya adalah mencari tahu, mencari informasi ya. Ini kandidat ini memenuhi kualifikasi atau tidak, seperti itu. Jadi itu
bagi pewawancara itu momen untuk kemudian menilai, mengumpulkan informasi, menilai, kemudian sampai memilih. Oh, ini yang kemudian memenuhi syarat, oh ini yang tidak. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, ini ada yang 10 nih. Lalu kemudian di peringkat. Ya, seperti itu ya. Oh, ini dari wawancara bagus. Gimana dari aspek yang lain? Oke, bisa dipahami ya. Nah, hakikat dari wawancara sendiri, wawancara itu adalah terkait potensi dan juga kompetensi. Jadi yang sebenarnya memang digali di wawancara itu bisa saja potensi, ya, karena memang sifatnya adalah sesuatu yang memang belum, istilahnya apa ya, belum muncul, tetapi ada kemungkinan untuk muncul seperti itu ya. Bisa saja adalah kompetensi, dan umumnya adalah kompetensi ya, umumnya ya. Sehingga ya, perlu untuk dipahami, bukan soal bisa menjawab atau tidak, tetapi lebih pada memberi informasi yang valid yang dicari oleh pewawancara, oleh instansi, oleh perusahaan. Jadi bukan perkara bisa menjawab. Misalnya contohnya nih, ada yang cerita kan, umum cerita, wah saya bisa menjawab seluruh pertanyaan, tetapi kok saya nggak lolos. Ya mungkin bisa sih menjawab, tetapi informasi yang diberikan itu barangkali dianggapnya adalah ini tidak menggambarkan kompetensi, tidak menggambarkan informasi yang dicari, seperti itu. Maka dari itu, silakan untuk saksikan ya sampai selesai ya, simak baik-baik poin per poinnya, akan saya jelaskan ya. Terkait dengan 7 kesalahan kandidat saat wawancara. Nah, ini 7 kesalahan yang perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk dihindari ya. Oke, mulai dari yang pertama, wawancara tanpa bekal kompetensi. Wah, pokoknya ya berangkat gitu aja lah ya, nggak ada bekal kompetensi. Kemudian berikutnya, menyampaikan informasi yang palsu. Wah, fake ini. Hook apa hook ya? Ya, pokoknya intinya adalah informasi ini palsu ya. Apakah ada, apakah bisa? Ya, ada saja gitu. Terus kemudian belajar cara menjawab yang justru merugikan diri sendiri. Nanti saya akan jelaskan semuanya ya, 7 poin ini ya. 4 jawaban yang berbelit-belit, terlalu teoritis dalam menjawab, minim bukti, hanya sifatnya aspirasi. Kemudian ketujuh adalah untuk wawancara online tidak menguasai perangkat yang digunakan. Oke, itu 7 ya. Detailnya, yang pertama, tanpa bekal kompetensi. Nah, ini banyak juga ya kandidat yang boleh dibilang misalnya adalah, kenapa kamu memilih melamar di sini ya, ketimbang nganggur. Ini tidak menggambarkan kompetensi seseorang ya. Jadi mereka yang tidak memiliki kegiatan produktif itu akan kesulitan menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Sederhana saja indikatornya buat para kandidat ketika mau melamar pekerjaan, lihatlah CV-nya ya. CV ya, lihat CV-nya itu. Ketika banyak yang kosong, nah itu sudah jadi indikator awal bahwa kompetensinya kurang. Ya, kompetensinya kurang. Nah, gimana nih untuk membuat CV yang bagus, isinya apa saja? Nah, barangkali nanti saya buatkan video ya. Nah, silahkan diikuti aja di channel Psikologi Menjawab. Nanti saya akan, insya Allah akan ada nih terkait sama gimana sih membuat CV ini, apa aja yang harus ada gitu. Tapi setidaknya misalnya di situ ya, yang umum ya, ini yang umum nih. Misalnya terkait sama pendidikan, terkait sama pelatihan yang pernah diikuti, atau mungkin sertifikasi ya. Berikutnya lagi misalnya pengalaman organisasi, pengalaman entah kepanitiaan atau pengalaman pekerjaan. Jangan sampai itu kosong gitu. Kan yang jadi pertanyaan kan, ini orang ngapain aja? Kalau fresh graduate ngapain aja ketika kuliah gitu loh. Nah, nanti bisa dicek ya gimana sih menjadi mahasiswa, ada juga di video saya Kepoin yang sebelum-sebelumnya ada itu tipsnya ya gimana kita menjadi mahasiswa yang memang hebat lah, yang produktif lah, yang siap nanti ketika lulus tuh bisa langsung bekerja gitu ya. Terus kemudian kualitas diri seseorang dinilai dari kualitas penggunaan waktunya. Bayangin aja kalau CV-nya itu kosong. Jadi orang fresh graduate seperti itu
nih selama kuliah ngapain aja? Nah, itu juga jadi pertanyaan ya. Jadi kok kosong sama sekali. Nggak ada tips yang lain kecuali memang CV itu harus diisi dengan profil Anda, ya. Dan profil itu dibangun dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas. Kalau kuliah ya jangan sekedar kuliah, tetapi Anda mungkin aktif organisasi, ikut kepanitiaan, ikut kompetisi atau perlombaan, terus kemudian pertukaran pelajar dan yang lain-lain. Nah, intinya itu nanti akan menjadikan CV Anda benar-benar berisi ya, bukan kosongan. Nah, karena itu jadi indikator awal kompetensi seseorang, ya. Jadi kenapa sih kemudian apa namanya yang biasanya jadi kesalahannya para kandidat karena pertama adalah tanpa bekal kompetensi. Nah, terus yang ditanya jawabnya gimana? Ini pewawancara mau tanya menggali informasi tentang kompetensi, tapi dia nggak punya kompetensi, nggak ada aktivitas. Ya kan kelihatan banget seperti itu ya, bahwa ini wah ini langsung lewat aja lah. Ya, biasanya tetap saya tanya sih, kalau saya berusaha untuk menggali informasi ya yang menunjukkan bahwa dia itu punya kompetensi. Sekalipun mungkin kompetensinya masih kurang gitu, tapi lebih enak sih kalau wawancara memang orang-orang yang memang sudah oke ya, dalam arti orangnya aktif ya, produktif seperti itu. Aktif artinya dia nggak kosong-kosong lah waktu-waktunya, ada waktu-waktu yang dia itu punya aktivitas yang produktif. Itu ya. Jadi tanpa bekal kompetensi, ini yang banyak juga ya, terutama yang first graduate. Nah, buat yang sudah bekerja, ya buatlah prestasi ya, sehingga kemudian CV-nya itu jadi lebih oke, lebih berkualitas. Dan prestasi itu kan menunjukkan kompetensi ya. Ya, kompetensi seorang bahwa oh ini memang orangnya itu hebat karena dia punya prestasi di tempat kerjanya. Oke, itu ya yang pertama. Kemudian berikutnya adalah kesalahan yang biasanya dilakukan dan harus dijauhi. Menyampaikan informasi palsu. Nah, ini jangan sampai ya, menyampaikan informasi yang palsu. Karena tetap aja akan ketahuan. Kenapa? Kita punya data yang lumayan banyak ya. Karena kita biasanya nih kalau di proses wawancara itu kita juga akan cocokin hasil psikotes, hasil tes-tes yang lain, apalagi pewawancaranya tidak hanya satu orang, nanti akan kita kombinasi gitu. Jadi pastikan informasi yang disampaikan itu jangan sampai informasi yang palsu. Jangan sampai informasi yang palsu, ya. Wawancara hanyalah salah satu sumber informasi yang kemudian akan diintegrasikan dengan sumber yang lain. Tetap akan ketahuan, ya. Pewawancara yang dia sudah banyak melakukan wawancara itu juga akan tahu misalnya ini orang ini jujur apa enggak gitu kan ya. Ada trik-triknya, ada metodenya ya. Yang pasti akan ketahuan juga ini kok ini ngomongnya seperti ini tapi realitasnya seperti ini gitu ya. Nah, jika ditemukan data yang tidak konsisten akan meragukan atau fake. Nah, ini jangan sampai ya, karena nanti ketika diintegrasikan datanya, ini menurut ini kok seperti ini, menurut ini seperti ini gitu. Ya. Menyampaikan informasi yang palsu. Aduh juga yang seperti itu ya. Pernah di dalam proses wawancara, tapi waktu itu tidak beneran ya, ini pengalaman saya. Dalam itu tidak beneran itu apa? Tidak dalam rangka proses seleksi kerja, tetapi waktu itu orang mau sekedar tanya lah seperti itu ya. Di waktu itu acaranya itu di apa itu semacam job fair seperti itu. Ini ada yang tanya lah proses wawancara itu, dan settingnya memang dibuat beneran, cuman dia menyampaikan informasinya enggak pas. Saya sudah curiga, ini orang ini kok seperti ini, tetap ketahuan juga nih. Nah ini ya, misalnya ya tidak ikut organisasi terus ngakunya jadi ketua misalnya. Ya, tidak punya prestasi terus ngakunya itu prestasinya wah gitu ya, banyak banget gitu. Dan jangan sampai seperti itu, karena itu bagian dari
si awal kalau misalnya orang sudah tidak jujur, padahal kejujuran itu poinnya besar sekali, nanti kalau ketahuan udah langsung ke delete. Jadi pastikanlah informasi yang disampaikan tuh memang benar, memang jujur ya. Karena sekalipun misalnya berbohong akan tetap ketahuan juga. Jadi resikonya ya mending jujur aja lah. Lebih baik ditolak, tidak diterima, tapi kemudian tahu bahwa oh ini kayaknya memang penyebabnya ini. Ketika ditanya ini, saya tidak bisa menjelaskan dengan baik, saya tidak bisa menjawab, memberikan informasi yang memang dibutuhkan. Ya sudah, itu jadi pengalaman ya. Jangan sampai kemudian menyampaikan informasi yang palsu. Nah, itu ya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, belajar cara menjawab yang justru merugikan diri sendiri. Nah, ini tidak sedikit juga ya. Sebenarnya belajar cara menjawab dari buku atau internet itu memang cukup membuat lebih pede ya. Ya, kan penasaran juga terutama bagi para kandidat yang memang belum pernah menghadapi wawancara ya. Biasanya itu gimana sih, penasaran itu. Wawancara itu seperti apa sih? Apa sih yang ditanyain? Ya, terus kemudian googling. Terus kemudian ada trik-trik nih ya. Trik cara menjawab pertanyaan. Kalau kamu ditanya tentang seperti ini misalnya gitu ya. Nah, saya pernah mendapatkan, ya dibilang sering mungkin juga, ya pokoknya saya nggak ngitung ya intensitasnya, tetapi ada yang menurut saya jawabannya tuh tidak oke gitu loh. Jadi jawabannya tuh seolah-olah sudah disiapkan dan akhirnya kesan itu kaku, ya, tanpa dibuat-buat. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian menjawabnya natural aja, gitu loh. Misalnya ditanya, bisa ceritakan tentang kelemahan kelebihanmu. Wah, ada yang cerita, misalnya ini lemah berhitung, tetapi saya seperti ini. Terus kemudian hampir semua kandidat bilang seperti itu. Itu kan nggak pas juga sih, gitu kan ya. Akan lebih baik kalau memang tahu lah kekurangan kelebihan, terus kemudian disampaikan memang kekurangannya apa sebenarnya ya. Yang itu kemudian akan jadi pertimbangan juga kalau misalnya pun diterima, pasti akan ada catatan nih, oh ini yang jadi kekurangannya. Atau setidaknya itu jadi kesadaran lah buat kandidat sendiri ya, tahu bahwa oh ini kekurangan saya nih. Ini barangkali yang memang membuat saya tidak cocok untuk di posisi ini, untuk melamar di sini. Sehingga kemudian kelemahan itu bisa untuk dia atasi. Ya, tanpa harus kemudian membuat-buat pernyataan yang sebenarnya itu terkesannya kaku dan justru tidak natural. Jadi sebenarnya secara ketika wawancara ya sudah ngalir aja lah. Ketika CV kita udah oke, ya sudah. Ketika ditanya ya jawab aja gitu aja. Jadi tidak ada kemudian trik khusus sebenarnya di dalam sesi wawancara. Ketika kemudian profil Anda sudah bagus, CV Anda sudah oke, gitu kan ya. Tidak perlu cemas lah. Terus kemudian berikutnya, jawaban yang berbelit-belit. Ada apa enggak? Ya, bayangin aja, namanya wawancara itu kan banyak ya kandidatnya ya. Dan wawancara itu waktunya kan dibatasi. Ada bahkan yang cuma 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Jadi beragam sebenarnya ya. Itu tergantung kompetensi yang memang dicari atau kemudian informasi yang dibutuhkan itu seberapa banyak. Maka kalau jawaban itu berbelit-belit muter, jadi nggak jelas gitu ya, itu akan merugikan kandidat sendiri gitu ya. Dalam waktu yang minim, bayangin nih, ketika Anda melamar, bayangin Anda ketemu sama seorang manajer. Manajer itu butuh Anda berikan informasi. Kalau bisa itu secepat mungkin, informasi yang Anda berikan itu sebanyak mungkin dan sekualitasnya oke. Jangan sampai kemudian berbelit-belit. Ya, karena pewawancara itu informasi yang jelas dari kandidat.
Nah, jawaban yang berbelit-belit itu akan menunjukkan satu, ya, kemampuan komunikasi yang kurang. Jadi ini orang kok muter-muter nih jawabnya, tanya begini, jawabnya begini gitu. Walaupun wawancara pasti udah tahu nih, pasti kompetensinya kurang nih. Kan makanya dia sulit untuk menjawab. Kan terbangun persepsi seperti itu kan. Kemudian yang kedua ya karena kemampuan komunikasinya kurang nih orang, komunikasinya kok seperti ini ya. Nah itu kan akan jadi catatan tersendiri. Maka hindarilah jawaban yang berbelit-belit ya. Karena jawaban berbelit itu akan menunjukkan kemampuan komunikasi yang kurang dan kualitas informasi yang kurang juga. Maka tidak ada cara lain. Pertama kalau itu terkait sama, saya kayaknya memang orang yang susah tuh ngomongnya, mesti bulat-bulat, muter-muter, agak langsung ini nih, panjang misalnya ya. Nah itu latihan lah cara berkomunikasi yang efektif ya. Ntar mungkin saya bikinkan video juga ya, komunikasi efektif. Terus kemudian kalau misalnya yang nggak ada tuh yang saya ceritakan, saya bingung mau apa ya, berarti perbaiki lagi portofolionya, profilnya, ya. CV-nya itu isinya ditambah lagi kualitasnya. Kalau masih kosong berarti ya aktivitasnya yang kemudian ditambahi. Ya, caranya seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya lagi, ini yang keberapa ini ya, terlalu teoretis dalam menjawab. Ini jawabannya ditanya apa, ini malah jawabnya teori. Ya, misalnya ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menghadapi permasalahan yang sulit. Seandainya saya menghadapi permasalahan yang sulit, ini yang ditanya itu pengalaman bukan pengandaian gitu loh. Nah ini harus cermatilah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ya. Jadi cermati betul. Kalau memang diminta untuk cerita pengalaman, ya cerita pengalamannya. Ya, bukan kemudian berteori, bukan kemudian berpendapat. Karena jika pertanyaannya bukan tentang pendapat, jawaban yang teoritis itu tidak memiliki makna khusus yang dibutuhkan pewawancara. Kita nanya pengalaman ya, kandidat ditanyanya tentang pengalaman. Ceritanya adalah tentang pendapat, tentang opini, tentang wacana. Kan tidak nyambung. Ya, ya ini sekaligus juga kadang kelemahannya kandidat ya. Buat pelamar kadang, saya itu belum punya pengalaman gitu kan ya. Nah, lagi-lagi perbaiki lagi lah portofolionya ya. Yang di CV itu kalau banyak yang kosong-kosong ya itu diisi. Cara ngisinya ya harus punya aktivitas yang ada di situ gitu kan. Kalau itu kolomnya misalnya organisasi kok kosong, ya berarti ikutlah organisasi. Ya apapun itulah organisasi yang kemudian bisa mengupgrade, bisa jadi portofolio ya. Ketika ditanya tentang pengalaman, ada, entah itu diambilkan pengalaman di organisasi, pengalaman bekerja, pengalaman kursus, pengalaman kegiatan ketika jadi panitia, atau apapun itu ya. Nah, kalau teoritis nih jelas nih ya kan, ini kompetensinya ini kurang nih, nggak punya apa namanya basicnya nih, ya, seperti itu ya. Jadi cermati pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Jika pertanyaan bukan tentang pendapat, jawaban yang teoritis itu tidak memiliki makna khusus yang dibutuhkan pewawancara. Ini tanyanya pengalaman ya, jawabnya pendapat, kan nggak ketemu gitu loh. Ya, nah itu penting banget ya. Terus kemudian berikutnya, ini yang keberapa nih? Minim bukti, hanya aspirasi. Ya, ini ya. Jadi wawancara itu bukan ajang untuk mengobrol janji, tetapi menyampaikan bukti. Ya misalnya aja sih, kan ya pengen kan namanya menjual profil gitu kan ya, profil diri, terus wah saya ini loh orang yang bersemangat, saya ini nih orang yang sangat serius, saya kalau bekerja itu wah nggak inget waktu lah. Ya itu tuh berasa orang jualan menyampaikan bahwa ini nih manjur nih obat ini bisa menyembuhkan ini loh. Tapi kalau itu tidak diikuti sama argumentasi bahwa obat ini
bisa menyembuhkan karena di dalamnya ada kandungan ini, kandungan ini, ya sama aja itu kan hanya semacam aspirasi ya. Itu nggak ada buktinya gitu loh. Sedangkan ketika wawancara itu kita bukan melihat opini orang, tetapi mencari orang yang ini orangnya sudah kira-kira kalau diterima langsung bisa kerja apa enggak sih? Bukan bukan dicari ini orang ini kalau kalau diterima bisa ngomong atau enggak sih? Bukan seperti itu, tapi yang dicari adalah orang yang bisa bekerja, bukan orang yang bisa beropini ataupun berpendapat. Maka tunjukkan bukti-bukti ya berupa prestasi, pengalaman. Jadi bukan sekedar janji. Kalau ngomongnya, wah saya ini orang yang bersemangat, ya tunjukin. Maksudnya semangat itu apa gitu kan. Ini buktinya ini loh, wah saya ini sudah punya ini, buktinya saya punya piagam nih ada 7, semuanya ini juara 1 semuanya dalam perlombaan. Nah itu namanya nunjukin bukti ya. Nah, maka itulah pentingnya untuk kita tuh mengenali diri kita sendiri. Kan produknya kita yang nawarin kan, kita yang menjual profil kan. Maka pahami profil diri. Kalau profilnya kok belum oke, ya dibuat seoke mungkin. Tetapi bukan kemudian membohongi, bukan lip sync ya, bukan pencitraan, tapi ya, diikuti dengan bukti. Ya. Kalau misalnya bilang, "Wah, saya ini adalah orang yang bekerja keras." Misalnya, nah itu memang tunjukin kalau memang bekerja keras. Oke, kamu mau bilang bekerja keras, tapi buktinya apa gitu. Nah, bukti itu kan sebenarnya terlihat di CV. Kembali lagi ke CV ya. CV itu kan menunjukkan profil. Kurikulum vitae ya, itu kan menunjukkan profil. Ya, profilnya seperti apa nih orang. Maka dari itu, bukti-bukti ini harus kuat lah, harus dimiliki oleh kandidat-kandidat ya ketika melamar pekerjaan. Ya, jangan sampai tangan kosong nih. Ya kan? Kan saingannya kan banyak juga, mungkin ratusan bahkan ribuan gitu loh. Maka tunjukkan bukti berupa prestasi, pengalaman, atau apapun lah itu yang sekiranya tuh Anda yakin bahwa ini mewakili diri saya nih. Saya tuh prestasinya hebat. Ini nih saya pekerja keras saya pernah, wah, mungkin pernah apalah nyelesain apa gitu kan ya. Jadi jangan sampai yang umumnya yang kesalahannya adalah minim bukti hanya aspirasi. Saya ini orang yang kerja keras. Saya ini siap untuk nanti itu bekerja sini. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Saya ya itu kan nanti semua orang juga bisa bilang seperti itu kan. Ya kan? Semua orang pasti bisa aja bilang seperti itu. Tapi nanti ketika bekerja, ya nggak tahu juga kan. Tapi setidaknya kan ketika Anda sudah punya pengalaman di masa lalu, nah itu jadi modal buat Anda ya ketika melamar pekerjaan ya. Nah, yang ke-7. Nah, ini sekarang kan eranya kan era memang online ya. Semua serba online, era digital 4.0. Ini sudah muncul wacana era digital 5.0. Terus kemudian di 2020 ini juga ya, di 2020 lah khususnya kan ada pandemi COVID-19. Terus kemudian work from home, pekerjaan dilakukan jarak jauh, online. Bahkan termasuk wawancara itu online, seleksi itu semuanya online, wawancara juga online. Ya kan? Pekerjaan online. Jadi tidak ada alasan lagi kalau misalnya gaptek soal teknologi. Jadi pahami cara kerja, sarana yang digunakan. Jangan sampai hanya gara-gara sifatnya teknis. Nah, ini yang juga kadang jadi kesalahan ya. Kesalahannya para kandidat tidak menguasai teknologi. Sehingga kemudian kebingungan. Bahkan yang problem kan, ini wawancaranya online, eranya online, tidak menyiapkan katakanlah, namanya online kan butuh internet yang kenceng ya, listrik yang memang katakanlah bisa nyala terus, internet yang stabil, kecepatannya tinggi, terus kemudian katakanlah kalau pakai laptop berarti laptopnya memang kompatibel, terus bisa mengoperasikan entah itu Zoom, Google Meet, MS Teams, Skype,
Oh, banyak lagi sebenarnya, ada banyak ya. Karena masing-masing perusahaan bisa aja platform yang digunakan beda-beda. Tidak ada alasan kalau misalnya, wah saya belum pernah nih pakai MS Teams, ya, ya mau nggak mau ya harus belajar gitu loh. Ya, maka untuk wawancara online tidak menguasai perangkat yang digunakan tuh satu kesalahan. Ya, dan kesalahan itu ya boleh dibilang ya sekarang keharusan. Kalau misalnya tidak bisa mengoperasikan, sudah ada waktunya, dia tidak nyambung-nyambung, kalau perusahaannya bagus, dalam arti baik hati ya, masih lah nggak apa-apa lah, ini mungkin koneksi internetnya. Tetapi kalau misalnya itu ada ribuan orang dan harus diwawancara, sudah dibikin jadwal-jadwalnya, sudah ada waktu toleransinya, misalnya wawancara itu setengah jam, terus kemudian toleransi katakanlah ketika ada trouble 15 menit misalnya ya, untuk koneksi macam-macam gitu kan. Kalau itu sampai sejam nggak nyambung, ya kan akan dilewati, akan dianggap ya pahit-pahitnya tuh gugur gitu kan ya. Nah itu adalah teknologi. Nah itu yang kadang juga orang nggak prepare. Ya, jadi buat semua kandidat bisalah untuk dijadikan pembelajaran ya. Jadi ada 7 kesalahan yang kemudian kandidat lakukan saat wawancara, dan ini penting untuk diperhatikan dan dihindari atau diminimalkan ya. Saya ulangi, satu, wawancara tanpa bekal kompetensi. Punyailah kompetensi. 2, menyampaikan informasi palsu. Jangan sampai lah nyampein informasi palsu. Tanya ya dijawab lah, kasihlah informasi. Ya, terus kemudian 3, belajar cara menjawab yang justru merugikan diri sendiri. Natural sajalah, yakin aja dengan diri sendiri ya. Toh sebenarnya ceritanya ya tentang diri sendiri, aktivitas, pengalaman, atau semua yang ada di CV kan. Tidak harus kemudian merangkai-rangkai kata dalam arti yang justru nggak natural, malah kaku gitu ya. Atau mungkin yang keempatnya jawabannya muter-muter, berbelit-belit, tanyanya ini malah jawabnya ke situ, nggak nangkep yang dijawab gitu ya. Atau terlalu teoritis, kita minta ceritanya pengalaman tapi jawabnya malah pendapat gitu ya. Atau minim bukti, jadi hanya sifatnya saya ingin ini, saya ingin itu. Tunjukkanlah bukti, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu ya. Bukan saya ingin ini, bukan saya ingin itu, tapi sudah melakukan ya. Dan yang ketujuh itu karena dunia sudah online, semua digital, maka satu kewajiban ya, satu keharusan untuk memahami platform digital ya. Apapun itu, apapun perangkatnya, tidak ada alasan untuk kemudian wah saya nggak bisa, ini saya belum pernah pakai. Justru karena belum pernah pakai, ya itu jadi alasan buat memakainya untuk latihan gitu kan ya. Tutorialnya juga banyak yang bisa dicari, bisa dipelajari ya. Nah, demikianlah 7 kesalahan yang membuat tidak lulus wawancara. Maka penting untuk diperhatikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian informasi dari saya. Silakan untuk saya ingatkan lagi, subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Boleh juga follow Instagramnya ya. Bisa kasih komentar juga. Bisa request tema, mudah-mudahan saya bisa menyajikannya. Oke. Ketika Anda merasa bermanfaat, silakan share untuk teman, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.